Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Aprilia Andriani dengan NIM 14014211164 akan memberikan penjelasan sedikit tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Oke, kita langsung ke materi. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama, ada tentang organisasi kehidupan makhluk hidup, dan yang kedua, ada pola interaksi dalam ekosistem. Oke, yang pertama, kita akan membahas tentang organisasi kehidupan makhluk hidup. Organisasi kehidupan makhluk hidup. Di dalam organisasi kehidupan makhluk hidup, ada kehidupan ini terdiri dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari sel sampai biosfer. Tapi di sini saya memulainya dari individu. Nah, individu sendiri ini adalah makhluk hidup tunggal yang terdiri dari gabungan sistem organ yang membentuk kehidupan. Contoh dari individu adalah sebuah padi, harimau, manusia. Di sini sesuai gambar, individu adalah sebuah burung. Jadi individu itu hanya satu makhluk seperti manusia ya manusia saja, individu burung ya burung saja, harimau harimau saja. Oke, selanjutnya adalah populasi. Populasi ini merupakan sekumpulan dari individu. Jadi adanya populasi itu disebabkan adanya banyaknya individu tersebut. Jadi populasi sekumpulan individu yang satu spesies yang sama dan berinteraksi di waktu dan tempat tertentu. Nah, jadi populasi itu terdiri dari satu jenis individu yang sama dan terdapat di tempat itu juga tertentu dan dia tuh saling berinteraksi. Oke, selanjutnya sesuai gambar, setelah populasi ada komunitas. Komunitas merupakan sekumpulan dari populasi. Komunitas sendiri ini terdiri dari berbagai spesies hidup dan berinteraksi di wilayah dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Komunitas ini terdiri dari berbagai populasi, seperti di gambar, terdiri dari burung ada, tanaman ada, buah-buahan ada, tikus ada, harimau ada. Jadi, komunitas ini adalah makhluk dengan berbagai jenis yang berbeda yang hidup dalam satu tempat dan waktu yang sama. Dan dia tuh saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, setelah komunitas, ada ekosistem. Nah, ekosistem ini terdiri dari berbagai komunitas yang ada. Jadi, ekosistem sendiri merupakan kumpulan dari komponen abiotik dan biotik yang terdapat di daerah tertentu dan saling berinteraksi. Ekosistem ini tadi kan terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik contohnya adalah komunitas dari hewan, komunitas dari rumput, komunitas dari sapi, kambing ini, terusan komunitas ikan gitu. Lalu untuk komponen abiotiknya seperti matahari, seperti itu. Nah, jadi ekosistem ini adalah yang ada di dunia yang saling mempengaruhi dari kumpulan komunitas ini yang ada menjadi satu hingga menjadikan ekosistem.
Jadi ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik berdasarkan cara mendapatkan makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada decomposer. Untuk produsen atau autotrof merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Karena tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan fotosintesis. Lalu konsumen. Konsumen ini merupakan makhluk hidup yang mendapatkan makanannya dari memakan hasil dari produsen. Nah, contoh dari konsumen itu seperti hewan, manusia, itu merupakan konsumen. Nah, sedangkan decomposer merupakan organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara di dalam tanah. Contoh dari pengurai sendiri merupakan bakteri, jamur, cacing tanah, dan sebagainya. Oke, lanjut ke berikutnya, yaitu pola interaksi dalam ekosistem. Dalam pola interaksi ekosistem, yang pertama ada interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Nah, ini tadi kan ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Jadi, di dalam ekosistem itu ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, dalam ekosistem, keseimbangan alam ekosistem tersebut, jika terpelihara komponen-komponennya, biotik maupun abiotik dalam keadaan seimbang. Nah, untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem, maka akan terjadi peristiwa makan dan dimakan. Nah, karena di dalam ekosistem tersebut kan ada komponen biotik abiotik tadi, lalu ada macam dari komponen biotik berdasarkan cara mendapatkan makanannya, yaitu tadi produsen, konsumen, dan decomposer. Nah, karena itu maka terjadi peristiwa makan dan dimakan seperti gambar. Di sini ada faktor abiotik, biotik faktor, tanaman-tanaman ini biotik ini abiotik. Oke, selanjutnya. Karena ada peristiwa makan dan dimakan, itu di ekosistem menyebabkan adanya rantai makanan. Karena adanya peristiwa makan dan dimakan. Rantai makanan sendiri merupakan jika ada satu produsen yang dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, dan konsumen pertama ini dimakan oleh satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya. Jadi, di dalam rantai makanan itu terjadi apabila produsen dimakan satu konsumen dan konsumen satu dimakan konsumen dua. Tidak dengan konsumen satu yang dimakan dengan konsumen dua itu ada dua. Jadi kalau seperti gambar, ini ada tanaman sebagai produsen dimakan oleh tikus. Nah, tanaman ini hanya dimakan oleh tikus, tidak dimakan oleh kambing ataupun lainnya. Kalau udah ada konsumen yang lebih dari satu, maka nanti terjadi jaring-jaring makanan seperti itu, seperti di gambar. Konsumen satu, tikus dimakan oleh ular. Selanjutnya ular dimakan oleh elang dan elang mati diuraikan oleh decomposer dan kembali lagi ke tanah menjadi unsur hara dan memperbanyak produsen tanaman. Selanjutnya adanya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini terjadi karena produsen yang dimakan lebih dari satu konsumen. Seperti di gambar, tumbuhan ini dimakan oleh belalang, burung pemakan biji, tikus, dan kelinci. Lebih dari satu konsumen. Nah, selanjutnya seperti kelinci, akan dimakan oleh rubah dan bisa dimakan oleh elang. Tidak hanya dimakan oleh rubah,
dia dimakan lebih dari satu konsumen. Selanjutnya si tikus juga. Tikus ini bisa dimakan oleh rubah dan bisa dimakan oleh elang. Untuk belalang bisa dimakan si laba-laba. Lalu si laba-laba dimakan ular dan ular dimakan elang. Terus ada burung pemakan biji yang bisa dimakan ular, bisa dimakan elang, bisa dimakan rubah. Gitu. Nah, kembali lagi di situ. Jadi, pembeda dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah di letak konsumennya. Jadi, jika konsumen yang memakan lebih dari satu, maka dia adalah jaring-jaring makanan. Tapi kalau yang memakan hanya konsumen satu, maka dia adalah rantai makanan. Oke, selanjutnya piramida makanan. Untuk piramida makanan ini ada karena jumlah produsen ke konsumen tersebut tidaklah sama. Pasti di jumlah produsen akan lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Begitupun seterusnya. Jumlah konsumen satu akan lebih banyak dari jumlah konsumen dua. Jumlah konsumen dua akan lebih banyak dari konsumen tiga. Jadi, piramida kan mengerucut. Nah, semakin mengerucut, semakin sedikit. Jadi, paling bawah ini merupakan produsennya yang dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga dimakan oleh konsumen dua yang jumlahnya juga banyak, tetapi tidak lebih banyak dari konsumen dua, seperti itu. Nah, jadi piramida makanan ini terjadi karena jika ada rantai makanan yang digambarkan dari produsen sampai konsumen tingkat tinggi, maka akan terbentuk suatu piramida makanan. Karena semakin mengerucut, semakin sedikit. Oke, selanjutnya ini ada interaksi antar komunitas dalam ekosistem. Yang pertama ada predasi. Predasi sendiri ini merupakan dua individu dalam populasi yang mana makan dan dimakan. Jadi predasi ini adalah adanya dua individu di ekosistem tersebut yang akan adanya makan dan dimakan. Nah, individu yang memakan ini disebut predator, yang dimakan ini adalah mangsa. Seperti di gambar, ikan adalah mangsa dari burung besar ini. Dia adalah predator. Nah, itu yang dinamakan predasi. Yang kedua ada kompetisi. Kalau kompetisi sendiri ini merupakan populasi yang hidup bersama dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan yang memengaruhi. Kompetisi ini tuh seperti di gambar ada singa dan macan. Dia ini berkompetisi merebutkan sebidang untuk dimakannya. Soalnya ini saling mempengaruhi akibat ada kebutuhan akan bahan yang sama, sedangkan ketersediaannya bahan tersebut terbatas sehingga adanya kompetisi tersebut. Seperti di gambar. Contoh lain itu ada sapi dan kambing yang di padang rumput. Dia akan bersaing sama dengan kompetisi untuk mendapatkan rumput tersebut. Yang ketiga ada simbiosis. Dalam bahasa Yunani, simbiosis merupakan semua jenis interaksi biologis yang jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda. Nah, pada dasarnya setiap hubungan antara dua populasi spesies yang hidup bersama itu adalah sebuah simbiosis, terlepas dari makhluk spesies tersebut menguntungkan atau tidak. Nah, simbiosis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Itu namanya mutualisme, berarti dia saling menguntungkan. Seperti lebah dengan bunga. Kalau lebah tidak menghisap madu dari bunga, bunga tidak bisa melakukan ini
apa sih? Tidak bisa melakukan pembuahan. Oke. Lalu ada komensalisme. Yang komensalisme ini adalah simbiosis yang organisme yang satu untung, yang satunya juga tidak rugi. Seperti pada gambar ini. Ini ikan hiu dan ikan kecil. Ikan hiu tidak dirugikan dan ikan kecil ini diuntungkan. Karena dia bisa berlindung di dekat hiu ini dan hiu tidak merasa dirugikan. Dan seperti pohon anggrek dan pohon yang disenanginya, dia juga komensalisme karena si anggrek tidak merugikan tanaman yang ditempelinya. Selanjutnya ada parasitisme sesuai nama parasitisme. Dia ini simbiosis yang satu rugi dan satunya untung. Seperti pada pohon mangga yang ditempeli oleh tanaman kemade dan kemade, dia kalau banyak akan menyebabkan tanaman mangga tidak berbuah dan bisa membuat tanaman itu mati. Oke, selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini saya mengambil dari buku pembelajaran SMP Terbuka IPA kelas 7. Terusan saya mengambil dari artikel kumparan, dari artikel penulis Murniasih, dan dari jurnal pengertian dan susunan sistem organisasi kehidupan. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan mohon maaf jika materinya ada kekurangan atau ada kesalahan. Mohon maaf. Saya Dina Priya Andiani, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.